Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abda'u bismillahi musta'ina radin bihi mudabbiran mu'ina. Walhamdulillahi kama hadana ila sabilil haqqi wajtabana. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh wa min masawi amali astaghfiruh. وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqan wa hudan ya rabbal alamin. Para ikhwan, bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga, para pengikut dan umat beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak, para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kitab yang ada di hadapan kita yakni Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalathah adalah sebuah kitab yang sangat bermanfaat sekali, kitab yang sangat agung. Oleh karena itu banyak dibahas oleh para ulama, oleh para masyayikh kibar, Syekh Saleh Fauzan, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin rahimahullah dan para masyayikh yang lain, karena pentingnya ya dasar-dasar akidah bagi seorang muslim, terutama dalam Thalathatul Usul, 3 landasan dasar ini, yang mana ini adalah fitnatul kubur, ya, pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di alam barzakh kelak di kuburan kita masing-masing, ya. Ini adalah jawabannya ketika ditanya man rabbuka wa man nabiyyuka wa madinuka, maka kitab ini jawabannya. 3 pertanyaan, jawabannya 1 kitab ini, ya, yang oleh karena itulah kita mesti pelajari 3 pondasi dasar, ya, yang wajib kita pelajari. Baik, silahkan insyaallah kita mulai masuk ke pembahasan. Ya, namun di sini kalau kita perhatikan Syekh Utsaimin rahimahullah sangat luas sekali menjelaskan perkata-perkata. Ya, beliau rahimahullah menjelaskan perkata-perkata dari ucapan sang penulis rahimahullah taala. Ya, maka ini menunjukkan ilmu beliau yang luas. Ya, dan subhanallah, sepertinya beliau ini ingin kita yang mengambil faidah sebanyak-banyaknya dari ilmu yang telah beliau pelajari bertahun-tahun, ya, dengan membaca salah satu kitab beliau itu kita bisa mengumpulkan banyak ilmu akidah, ilmu tafsir, usul fikih, ilmu bahasa, ya, beliau ya kumpulkan dalam syarah beliau rahimahullahu taala. Nah, silakan dibaca. Ya, syarahnya. Ibtada al-muallif rahimahullah ta'ala kitabahu bil basmalati ibtida'an bi kitabillahi azza wa jalla fa innahu mawdu'un bil basmalah wa ittiba'an li hadithi kullu amrin li ba'in la yubda fi bismillah fa huwa abtar wa ittida'an li rasulih sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kutubahu bil basmalah. Baik. Sampai di sini dulu. Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah.
Ya, dan ini disebut sebagai tasmiyah. Ya, kalau bismillah itu tasmiyah. Kalau basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim, ya. Maka ini perlu dibedakan antara basmalah dengan tasmiyah, ya. Antara basmalah dengan tasmiyah. Kalau basmalah bismillahirrahmanirrahim dibaca secara lengkap, ya, itu di dua keadaan. Yang pertama ketika kita membaca awal surat, maka kita baca lengkap bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua kalau kita menulis surat, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika menulis surat ke beberapa raja, ya, beliau menulis bismillahirrahmanirrahim. Assalamu ala manittaba'al huda. Kalau bukan muslim, salamnya seperti itu, assalamu ala manittaba'al huda. Jadi, ya, yang lebih banyak adalah basmalah. Kita, ya, mau makan basmalah, bismillah. Kita pakai baju, ya, segala amal soleh kita itu dengan bismillah. Maka perlu dibedakan antara tasmiyah bismillah dengan basmalah. Kalau basmalah lengkap bismillahirrahmanirrahim, ya. Meskipun ada khilaf antara para ulama, apakah kalau kita makan kita boleh mengucapkan bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja, ada khilaf. Tapi yang jelas yang paling afdol adalah yang paling sesuai dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kata Nabi, ya ghulam samillah, wahai anak muda, ya, ucapkanlah bismillah. Maka kita cukup bismillah, ya, meskipun ada khilaf, ya, apakah kalau dilanjutkan itu, ya, boleh atau tidak. Tapi para ulama sepakat yang lebih afdol adalah yang sesuai dengan beliau, ya. Sang penulis rahimahullah taala memulai kitabnya dengan basmalah, mengikuti seperti kitabullah, seperti Al-Qur'an, ya, seperti Al-Qur'an. Yang paling pertama adalah bismillahirrahmanirrahim, ya, mabdu'un bil basmalah, ya, dimulai dengan basmalah, dan mengikuti hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara, ya, yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus, ya, fahuwa abtar. Maka minimal sekali adalah basmalah atau bismillah. Waqtidaan bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menulis, ya, risalah-risalahnya, surat-suratnya, ya, dengan basmalah. Naam. وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال وقدرناه آخرا بفائدتين الأولى التبرك بالبداءة بسم الله سبحانه وتعالى الثانية إفادة الحصر لأن التقديم المتعلق يفيد الحصر. Taib, sampai di sini dulu. Ini makna ketika kita mengucapkan bismillah, ya. Makna ketika kita mengucapkan bismillah adalah kita bertabarruk, kita meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya ada sebuah kalimat yang terhapus atau, ya, disembunyikan, yang maknanya adalah bismillahi aktub atau bismillahi akra, ya, atau bismillahi usannif. Jadi sesuai dengan kita melakukan apa ketika ketika kita mengucapkan bismillah. Ketika makan, ya, bismillah saya makan, bismillah saya membaca, bismillah saya menulis, ya, takdirnya seperti itu. Jadi artinya apa? Saya meminta berkah ketika saya makan, ya. Makanya di sini disebut ba al-isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Saya minta pertolongan, minta keberkahan, ya, itu makna dari bismillah, ya, makna dari bismillah.
Taib, lanjutkan lagi. وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المراد فلو قلنا مثلا إننا نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ ما يدري لماذا نبتدئ لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد الذي أبتدئ به. Nah, ini ada juga yang menentukan dengan kata bismillah saya mulai, tapi ini kurang menunjukkan apa yang sedang akan kita lakukan, ya kurang menunjukkan lah daripada ya ditentukan dengan bismillahi saya membaca, bismillahi saya meminum, bismillah saya makan. Nah, ini lebih jelas, lebih detail ya, maksudnya lebih detail daripada disebutkan bismillah saya memulai. Karena kalau memulai masih umum ya, ini yang dimaksud dari Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Naam. Allahu a'lam 'ala al-bari jalla wa 'ala wa huwa al-ismu alladhi tatba'uhu jami'ul asma'i hatta innahu fi qouli ta'ala kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratal 'azizil hamid. Allahu alladhi lahu ma fis samawati wal ardi wa ma fil ardi wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. La naqul inna lafzal jalalah Allah sifatun bal naqul hiya atfu bayanin li alla yakuna lafzul jalalah tabi'iyatan na'ti lil mam'udi. Taib. Ya, Allah lafzul jalalah, ya lafaz yang sangat agung ya. Bahkan sampai di para ahli nahwu mereka tidak mengatakan Allahu mansub, Allahu marfu. Nah, ini kurang mengagungkan, tapi mereka akan bilang lafzul jalalah. Lafaz yang agung ini marfu. Ya, lafaz yang agung ini mansub. Enggak bilang Allah diangkat, Allah dinasabkan, Allah dijarkan, enggak. Ya, karena yang lebih beradab adalah kita mengucapkan lafaz Allahnya, ya tidak mengatakan Allah itu marfu, Allah itu mansub. Jadi ta'adduban, ya disebutnya sebagai bentuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini ya yang lebih rajih adalah dia adalah ismun mustaq, ya ismun mustaqun, ya isim yang memiliki makna daripada isim jamid, ya isim jamid tidak mempunyai makna seperti batu. Apa maknanya? Ya udah batu, kertas. Tapi kalau misalkan nama yang mustaq misalkan soleh, ya maka selain nama ada maknanya, ada kesolehan atau syuja, ya pemberani, ya atau ya zaki, ya seorang yang bersih. Jadi kalau isim mustaq itu memiliki makna, beda dengan isim jamid. Kalau isim jamid nggak ada maknanya, batu, kertas, apa maknanya? Ya batu, kertas apa ya kertas. Tapi kalau soleh, muttaqin, solihin, muslim, nah dia nama tapi ada maknanya. Maka para ulama mengatakan maka Allah ini ya mustaq, ya dari ma'lu yang artinya dzu uluhiyah, ya yang artinya ma'lu dari kata ilah, ya yang disembah. Maka ini lebih memiliki makna daripada sekedar nama saja. Bahkan ada juga para ulama yang mengatakan bahwa ini adalah al-ismul a'zam. Ya, al-ismul a'zam itu khilaf para ulama. Apa itu ismul a'zam? Ismul a'zam adalah isim yang idza du'iya ya ajaba wa idza sa'ala u'tiya. Ismul a'zam adalah sebuah isim, sebuah nama. Kalau kita berdoa meminta dengan nama ini, maka Allah akan berikan. Jika kita meminta, Allah akan ya kabulkan. Ini al-ismul a'zam. Makanya para ulama khilaf mencari karena sangat hebat sekali. Jika dipakai untuk meminta, dia pasti akan dikabulkan. Jika ya dipakai berdoa, Allah berikan. Ya. Bahkan ada yang mengatakan
ya, singgasana Ratu Bilqis dipindahkan ke Syam di kerajaan Nabi Sulaiman, ya, itu karena ada seorang hamba yang paham Al-Ismul A'zam, ya. Ceritanya kan Ifrit menawarkan, ya, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam ketika kamu bangun, ya, ketika kamu bangun singgasananya udah ada. Maka orang yang kedua, seorang hamba Allah disebutkan, ya, qala indahu ilmun minal kitab, seseorang yang memiliki ilmu, ya, dia lebih cepat lagi, ya, ketika Nabi Sulaiman berkedip dia sudah ada. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan orang ini berdoa meminta kepada Allah dengan Al-Ismul A'zam, ya, nama yang paling agung, nama yang paling hebat. Allah kabulkan singgasananya, ya, bisa sampai di Syam, dari Yaman ke Syam dalam sekejap mata dengan ilmu, ya, Ismul A'zam ini. Makanya para ulama mencari, ya, nama Al-Ismul A'zam. Dan nama Allah ini, ya, adalah nama yang paling menunjukkan, nama yang paling jelas, ya. Kalau disebut Allah, maka nama-nama yang lain ikut. Ya Allah, ya Ar-Rahman, Allah ya Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, ya Allah. Tapi kalau kita bilang Ar-Rahim, ya maknanya Allah yang Maha Pengasih Ar-Rahman, Maha Pengasih Ar-Rahim, Maha Penyayang. Cukup itu. Tapi kalau Allah semuanya, 99 nama itu ngikut semua kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang berpendapat itulah Al-Ismul A'zam. Ya, kemudian inilah yang dikatakan oleh beliau, alladzi tatba'uhu jami'ul asma. Semua nama mengikut kepada nama Allah, ya. Tapi kalau nama Al-Malik, sang raja, ya sudah, ya, yang Maha Pengasih, yang Penyayang. Tapi kalau Allah, semua nama ngikut, ya, di belakangnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin dari Rabbmu kepada jalan, ya, yang maha perkasa dan maha terpuji, yaitu Allah, ya, yaitu Allah yang dialah yang memiliki langit dan apa yang ada di bumi. Maka celakalah bagi orang-orang kafir, ya, dari azab yang sangat pedih. Ya, kemudian faidah lughawiyah, beliau mengatakan bahwasanya ini adalah atfu bayan, untuk penjelasan, bukan sifat, ya. Karena kalau sifat na'at man'ut akan ngikut kepada sebelumnya. Masa Allah ngikut? Ya, justru Allah yang diikuti. Nah, inilah kenapa beliau, ya, bilang la naqulu sifah, karena kalau sifat dia akan ngikut na'at man'ut, ya. Na'at akan mengikuti man'ut. Maka kata beliau yang lebih jelas adalah atfu bayan, ini untuk menjelaskan. Baik, kita lanjutkan. Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Ar-Rahmanu ismun min asma'i al-mukhtasati billahi azza wa jalla, la yutlaqu ala ghairihi, wa rahmanu ma'nahu al-muttasifu birahmah al-wasi'ah. Ar-Rahman. Taib, Ar-Rahman dulu, ismun min asma, ya, nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, al-mukhtassatu billah, yang khusus hanya untuk Allah. Jadi enggak boleh ada orang namanya Ar-Rahman, ya. Ada orang namanya Ar-Rahman apalagi pakai alif lam, ya. Rahman. Maka bagaimana kita tambahkan Abdur Rahman, hambanya yang maha pengasih, baru boleh. Tapi kalau Rahman saja, maka kalau namanya Abdur Rahman nggak boleh dipanggil Rahman. Nah, ya, panggil lengkap Abdur Rahman sekalian, ya, atau panggil nama panggilan Maman, ya. Jangan panggil Rahmannya aja, Rahman, ya. Maka panggil Abdur Rahman lengkap atau panggilan yang lain, Aman, Maman, ya.
Seperti itu. Karena ini termasuk salah satu nama yang khusus. Ya, wala yutlaqu ala ghairihi, tidak boleh ya diberikan kepada selainnya. Maknanya adalah ya zat yang memiliki rahmat yang sangat luas, dan ini hampir mirip dengan Ar-Rahim ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim ini sama-sama maknanya rahmat, tapi kalau Ar-Rahman kasih sayangnya luas ya. Kalau Ar-Rahim kasih sayangnya terus menerus bersambung. Naam. Ar-Rahim yutlaqu 'ala Allah 'azza wa jalla wa 'ala ghairihi wa manahu dzurrahmati al-wasilati. Ar-Rahmanu dzurrahmati al-wasilati wa Rahim dzurrahmati al-wasilati. Fa idza jumi'a sara al-muradu bir-Rahim al-musili rahmatahu ila man yasha' min ibadihi. Kama qala ta'ala yu'adzibu man yasha' wa yarhamu man yasha' wa yataqallamun. Thayyib. Adapun Ar-Rahim ini ya dinisbatkan kepada Allah dan dinisbatkan kepada selain Allah. Rahim ya, kalau Rahim maka seperti misalkan silaturahim ya, silaturahim menyambung silaturahim ya, rahim. Jadi bukan khusus hanya untuk Allah, tapi rahim ya, rahim ya dalam bahasa Arab itu juga bisa untuk yang lain, seperti ya tempat kita di perut ibu kita itu disebut rahim, dan itu boleh ya, itu boleh ya. Karena juga dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya disebut rahim untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rahman maknanya rahmat atau kasih sayang yang sangat luas, kalau Rahim maknanya kasih sayang yang terus-menerus bersambung ya, terus-menerus bersambung. Ya. Juga ada yang mengatakan kalau Rahman itu untuk semuanya, ya. Kalau Rahim khusus untuk kaum mukminin. Kalau Rahman sayang untuk semuanya, ya. Rahmat Allah untuk semuanya, yang kafir dikasih rezeki, dikasih minum, dikasih makan. Kalau Rahim khusus hanya untuk orang-orang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Cuma orang-orang yang beriman. Tapi kalau Rahman, Allah semua kasih, ya. Orang yang kafir dikasih rezeki, kasih makan, kasih minum, padahal dia enggak beribadah, tapi Allah kasihan, Allah kasih, ya. Tapi kalau Rahim cuma untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Ya. Dia menyiksa siapa saja yang dia kehendaki dan merahmati, menyayangi siapa saja yang dia kehendaki. Wa ilaihi tuqlabun, dan hanya kepadanya lah kita dikembalikan. Naam. Kemudian beliau menjelaskan ya tentang makna ilmu. Ya, setelah tadi memberikan faidah-faidah lughawiyah, faidah-faidah bahasa, ya. Sekarang memberikan faidah-faidah usul, ya. Nah, silahkan dibaca. Ya, alam. Al-ilmu wa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Wa maratibul idrak sittun. Al-ula al-ilmu wa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Athaniyah al-jahlu al-basitu wa huwa 'adamul idraki bil kulliyah. Atsalitsah al-jahlu al-murakkabu wa huwa idraku syai' ala wajhi yukhalifu ma huwa alayhi. Ar-rabi'ah al-wahm wa huwa idraku syai' ma ihtimali didd rajihin. Al-khamisatu asy-syakk wa huwa idraku syai' ma ihtimali musawi. As-sadisah al-dhannu wa huwa idraku syai' ma ihtimali didd marjuhin. Taib. Ya, Masya Allah, ini adalah faidah usul fikih. Jadi kita belajar kitab Thalathatul Usul, tapi diberikan faidah usul fikih. Yang ini termasuk ilmu yang agak lumayan rumit, ya. Ilmu usul fikih ada sama, ya. Di sini disebutkan tentang maratibul ilm, tingkatan-tingkatan ilmu, ya.
tentang tingkatan-tingkatan ilmu. Ya, dalam usul fikih ilmu itu apa? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yakni ilmu itu adalah mengetahui sesuatu seperti apa adanya, sama persis. Jadi nggak beda. Ya, kalau beda, ya sesuatu itu A tapi yang dia tahu B, itu bukan ilmu. Ya, jadi ilmu itu sesuatu itu A, ya, dan yang dia paham adalah A juga, seperti apa adanya, maka ini adalah ilmu. Idrakan jaziman, dengan ya pengetahuan yang pasti, ya yang jelas, yang yakin. Maka tingkatan-tingkatan ilmu itu ada 6. Ya, tingkatan-tingkatan ilmu itu ada 6. Ya, dan ini biasa dibahas juga di dalam dasar-dasar ilmu usul fikih. Ya, ini disebutkan al-usul min ilmil usul. Ya, jadi termasuk ilmu usul. Yang pertama yang paling tinggi adalah al-ilmu, dan ini ya mirip seperti yakin, al-yakin, yakni sekitar 100% sampai 90%. Dia ya yakin, dia berilmu ya dengan nisbat ya persen yang lebih besar. Yang kedua al-jahlu, ya kebodohan. Tapi kebodohan itu ada 2, ada al-jahlul basit, bodoh yang sederhana, dan ada al-jahlul murakkab, bodoh yang ya kuadrat, ya yang kuadrat. Kalau apa bedanya yang sederhana dengan yang kuadrat? Ya, kalau yang basit adamul idrak bil kulliyah, dia tidak tahu semuanya, ya. Dia tidak tahu semuanya. Ya. Maka ini 0%, dia tidak tahu apa-apa. Kalau yang jahlul murakkab ini lebih parah lagi, ya. Ya, dia tidak tahu, bahkan ya yang dia sangka sebaliknya, ya. Yang dia sangka sebaliknya. Sesuatu itu A, ya. Tapi yang dia tahu malah B, ya, yang dia tahu malah B, ya. Yang dia tahu malah B, ya. Atau misalnya ya, kalau orang nggak tahu ya ditanya apa hukumnya ya azan misalkan, wallahu a'lam, saya nggak tahu. Maka ini yang basit, ini yang sederhana, ya. Tapi kalau yang murakkab, yang kuadrat, ya, dia malah sebaliknya, ya. Dia bilang misalkan apa hukumnya azan, haram. Nah, ini sebaliknya, maka dia jahil kuadrat. Ya, seperti misalkan ada orang-orang yang menganggap haji ke Mekah itu udah nggak wajib, ya, itu buang-buang uang katanya. Nah, ini jahil kuadrat, kebodohan yang kuadrat. Kalau dia bilang nggak tahu, itu lebih selamat, ya. Dia nggak tahu tapi dia bilang yang sebaliknya, maka ini ya dia bodoh tapi dia tidak tahu, ya, bahwa dia tidak tahu, bahwa dia bodoh. Maka ini lebih parah. 0%. Mungkin ini minus, ya, malah minus. Kalau yang jahil 0, yang basit, yang ini malah minus. Kemudian yang keempat al-wahmu, wa huwa idraku syai' ma ihtimali didurraji. Ya, dia gampangnya wahm itu adalah salah sangka, ya. Wahm itu adalah salah sangka, maka dia persenannya nisbatnya sekitar 20%. Sekitar 20% ilmunya sedikit, lebih banyak keraguannya, lebih banyak ya ketidaktahuannya. Ini wahm. Kemudian asyak, yang kelima adalah asyak, keraguan-raguan. Kalau ragu-ragu 50-50, ya, ragu itu 50-50. Yang dia tahu 50, yang dia enggak tahu 50. Jadi sama. Nah, ini ya syak, ragu-ragu, sama-sama 50-50. Adapun adzon, nah ini persangkaan kuat, ya, ghalabatudz dzon, atau biasa disebut juga ghalabatudz dzon. Maka ini juga dalam syariat kita dianggap, ya, kita nggak mesti yakin,
Nggak mesti yakin, tapi kalau persangkaan kita kuat, maka itu diakui, ya. Misalkan kita sholat kentut nggak ya? Kita nggak yakin kentut apa enggak nih, ya. Atau misalkan kita habis wudu terus kita ke masjid, ya. Kita nggak yakin kentut, tapi kalau persangkaannya kuat, oh iya tadi cium bau, maka walaupun tidak yakin ini tetap dianggap, ya, ini tetap dianggap. Tapi kalau syak, ragu-ragu 50-50, wah nggak tahu nih, ya, nggak ada yang lebih kuat, apakah ini atau ini, nggak ada yang lebih kuat, ya, maka kembali kepada hukum asal. Taib, ya, masya Allah, ini makna ilmu. Taib, kita lanjutkan. Kemudian ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu daruri dan ilmu nadhari. Ilmu daruri baca الضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر إليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بأن النار حارة مثلا، ونظري ما يحتاج إلى نظر واستدلال كالعلم يوجب بوجوب النية في الوضوء. Taib. Di sini ilmu terbagi menjadi dua, ada ilmu daruri dan ilmu nadhari. Ilmu daruri itu ilmu yang tidak usah pakai mikir lagi, kita sudah tahu. Nah, itu daruri, semua orang tahu. Ya, seperti misalkan api itu panas, es itu dingin, ya, cabai itu pedas dan lain sebagainya. Ilmu yang nggak usah banyak mikir sudah tahu. Nah, ini ilmu daruri yang mesti semua orang tahu. Kalau ilmu nadhari, ilmu yang butuh diteliti, dibaca dulu, dipelajari dulu. Nah, itu ilmu nadhari. Ya, seperti di sini disebutkan contohnya tentang wajibnya niat, ya, di dalam berwudu. Nah, kita lanjut. Rahimahullah, afaqah alaika min rahmatihi allati tahsul biha ala maqdudika wa tanju min mahdurika, fal ma'na ghafarallahu laka ma madha min dhunubik wa wafaqa wa asamaka fima yastaqbilu minha. Hadha idha ufridat ar-rahmah, amma idha qurinat bil maghfirati fal maghfiratu lima madha min adh-dhunubi wa rahmatu wa tawfiqu lil khairi wa salamati min adh-dhunubi fil mustaqbal. Taib. Kemudian Syekh Utsaimin menjelaskan tentang makna rahimakallah. Jadi masya Allah, sang penulis mendoakan kita, rahimakallah, semoga Allah menyayangimu, semoga Allah merahmatimu. Ya, rahmat kita butuh sekali. Kalau Allah nggak sayang sama kita, waduh, hidup kita berat, ya. Tapi kita disayang, diberikan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan umur. Kalau Allah nggak sayang, berat. Ada orang hidupnya lepas dari masalah lagi. Ya, karena dia, ya, kurangnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita didoakan, semoga Allah merahmatimu, mengasihanimu, ya. Ya, sehingga kamu bisa mendapatkan apa yang kamu cari, yang kamu inginkan, dan kamu selamat dari apa yang kamu hindari. Ya, kemudian di sini disebutkan juga, bisa juga rahimakallah maknanya adalah ghafarallah, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberikanmu petunjuk, ya, dan menjagamu di masa depan, ya, di masa depan. Jadi bisa bermakna ampunan, petunjuk, dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika, ya, digabungkan dengan ampunan, maka ampunan maknanya yang telah berlalu, semoga Allah mengampuni dosamu yang telah lalu. Adapun rahmat, maka semoga Allah memberimu petunjuk, ya, dan keselamatan dari dosa yang akan datang. Jadi
Kalau ampunan itu yang sudah berlalu, kalau rahmat yang akan datang dari hidup kita. Ya, dan inilah yang dilakukan sang muallif rahimahullah, ya, yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi, menunjukkan kepedulian beliau dan kasih sayang beliau, ya, betapa beliau peduli dengan kita, ya, beliau sayang. Jadi salah kalau dibilang Wahabi itu keras, ya, Syekh Muhammad itu keras, enggak, ya. Enggak. Lihat kitab-kitabnya, rahimakallah, ya. Semoga Allah merahmatimu. Mana bisa orang yang keras ngomong, ya, semoga Allah merahmatimu, doa-doa yang baik, ya. Jadi itu cuma fitnah saja, ya. Fitnah Wahabi, haus darah dan lain sebagainya, ya. Bahkan ada cerita, ya, yang terkenal di antara masyayikh, Syekh Muhammad ini, ya, Muhammad bin Abdul Wahab pernah menegur seorang ulama di Makkah, ya, karena dia ini bersumpah dengan Ka'bah, ya, dengan Ka'bah, ya, dikit-dikit, ya, wal Ka'bah, demi Ka'bah, sedangkan sumpah itu kan harus dengan nama Allah. Maka Syekh dengan kecerdasan dan dengan kelemah lembutannya menegur dengan cara bertanya. Dia pura-puranya setoran, saya mau setoran hafalan Quran, ya, maka dia baca surat-surat juz 30, ya, Rabb hadzal bait. Maka Syekh sengaja, ya, Syekh sengaja enggak membaca Rabb hadzal bait demi Robnya, demi Tuhannya Ka'bah ini, tapi dibaca wal bait. Maka ditegur, salah, kamu salah baca, kurang, ya. Dibaca lagi, salah lagi, kamu salah, ya. Yang betul itu Rabb hadzal bait, Robnya, Tuhannya Ka'bah. Oh, begitu ya Syekh. Maka berarti bersumpah, ya, dengan nama selain Allah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, berarti bersumpah dengan nama Tuhannya Ka'bah di dalam Al-Qur'an. Maka, ya, setelah mendengar penjelasan dari Syekh Muhammad yang masih muda, Syekh itu paham, oh, anak muda ini mau negur saya nih. Saya di majelis suka ngomong wal Ka'bah, ya. Ternyata di Al-Qur'an disebutkan Rabb hadzal bait, Robnya, Tuhannya Ka'bah, ya. Baik, masih ada sedikit waktu, silahkan. Wasanil mu'allifi rahimahullah ta'ala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi lil mukhatabi wa qasada al khaira lahu. Iya, lanjut, udah tadi di syarah. هذه المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه تعالى تشمل الدين كله فهي جديرة بالعناية لعظم نفعها. طيب, ya. Masail ini, ya, perkara ini sangat penting sekali, makanya disebutkan oleh sang penulis rahimahullahu taala, dan ini mencakup agama semuanya, ya. Maka penting bagi seorang muslim untuk, ya, memperhatikan masail-masail, perkara-perkara yang akan disebutkan di dalam kitab ini, karena sangat penting sekali. Hidup kita nanti ini yang akan ditanya, man rabbuka, ya, ketika dikubur itu, ya, kita hidup berapa puluh tahun, yang ditanya bukan, ya, sudah hafal berapa kitab, sudah punya mobil berapa, punya rumah berapa, enggak. Yang ditanya man rabbuka, ya, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka, ya. Tapi jawabnya bukan pakai lisan, ya. Maka enggak cukup ditalqinkan, ya, enggak cukup. Ada yang ditalqinkan di kuburan, idza ja'akal malak, ya, faqala man rabbuka faqul rabbi Allah. Ya, enggak bisa ditalqinkan, ya, karena ini jawabnya dengan amal soleh, dengan bagaimana kita hidup,
kita mengagungkan Allah enggak? Ya, menuhankannya enggak? Menyembahnya enggak? Beribadah enggak? Nah, kalau beribadah hanya kepada Allah bisa. Kalau mengikuti Rasul nanti bisa jawab. Ya, kalau menerima syariat Islam nanti bisa jawab. Ya, tapi kalau ya dia tidak menjalani maknanya maka dia tidak bisa. Ya, dia tidak akan bisa menjawabnya. Ya, maka inilah hidup kita, intinya ini. Intinya adalah ibadah. Hidup kita intinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lain itu sambilan. Yang lain itu ya untuk mengisi kekosongan. Ya, kalau ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia